Yo, what's good guys? Balik lagi di channel gue yang selalu nge-spill tips dan trik biar hidup lo makin on point. Siapa di sini yang pernah ngerasa bucin banget sampai lupa sama diri sendiri? Tenang, lo nggak sendirian kok. Di video kali ini, kita bakal bahas topik yang super penting tapi sering banget di-skip, yaitu self-love dulu baru cinta-cintaan, cara biar nggak bucin. So, siap-siap deh, karena gue bakal nge-share gimana caranya lo bisa mencintai diri sendiri dulu sebelum terjun ke dunia percintaan yang kadang bikin baper. Let's get it! Oke, guys, sebelum kita masuk lebih dalam, Hello, how are you? I am under the water. lo pasti penasaran dong, kenapa sih self-love itu penting banget? 1. Biar nggak kehilangan jati diri ketika lo terlalu fokus sama doi, kadang lo jadi lupa sama diri lo sendiri. Yang tadinya lo punya hobi main game atau nge-gym. Jadi skip semua demi ngikutin doi. Ujung-ujungnya lo malah kehilangan jati diri lo. No cap, itu nggak sehat banget. 2. Menghindari jadi bucin maksimal. Siapa sih yang mau jadi bucin terus-terusan? Jadi budak cinta yang rela ngelakuin apa aja buat doi tanpa mikirin diri sendiri. Duh, cringe banget gak sih? Dengan self-love, lo bisa ngeset boundaries biar nggak jadi bucin parah. 3. Meningkatkan kepercayaan diri. Kalau lo mencintai diri sendiri, otomatis kepercayaan diri lo bakal naik. Lo jadi lebih pede dalam mengambil keputusan dan gak gampang goyah kalau ada masalah dalam hubungan. Vibes lo bakal kerasa beda, bro atau sis. Contoh kasus, bayangin aja lo lagi deket sama seseorang dan lo bener-bener suka sama dia. Lo sampai rela nge-cancel plan sama temen-temen lo demi doi. Awalnya sih nggak masalah, tapi lama-lama teman-teman lo jadi ngejauh karena lo selalu absen. Akhirnya kalau ada apa-apa sama hubungan lo jadi nggak punya support system. Sedih banget kan? Dengan self-love, lo bakal sadar kalau waktu buat diri sendiri dan teman-teman itu sama pentingnya. Lo bisa balance antara hubungan asmara dan kehidupan pribadi. Jadi, kalau ada apa-apa, lo tetap punya circle yang siap support lo. Tips praktis mulai self-love. Sekarang lo pasti mikir, gimana sih cara mulai self-love? Tenang, gue punya beberapa tips buat lo. 1. Kenali diri sendiri, luangkan waktu buat diri lo sendiri. Cari tahu apa yang lo suka, apa yang bikin lo seneng, dan apa yang bikin lo berkembang. Ini penting banget biar lo nggak kehilangan jati diri. 2. Set prioritas. Ingat, hidup lo bukan cuma soal doi. Ada keluarga, teman, karier, dan tentunya diri lo sendiri. Bikin daftar prioritas biar hidup lo lebih terarah. 3. Jangan takut bilang nggak kalau ada hal-hal yang lo nggak nyaman atau nggak mau lakuin. Jangan ragu buat bilang nggak. No. Ini bagian dari ngerespek diri lo sendiri. Oke guys, lanjut lagi ya. Setelah tadi kita bahas kenapa self-love itu penting banget, sekarang gue bakal share gimana cara praktis buat meningkatkan self-love lo. Siap-siap catat nih. 1. Luangkan me time yang berkualitas. Seringkali kita sibuk ngurusin orang lain sampai lupa ngurus diri sendiri. Mulai sekarang coba deh sisihin waktu buat me time. Lakukan hal-hal yang lo suka, entah itu nonton film, baca buku, main game, atau sekedar bahan sambil dengerin musik favorit. Contohnya, weekend getawai, ajak diri lo sendiri jalan-jalan. Gak harus jauh, ke kafe lucu atau taman kota juga oke. Yang penting lo bisa menikmati waktu tanpa distraksi. Woi, lagi santai kawan. Pakai Ela-ela dunia kawan. Digital detox, sesekali coba off dari sosmed. Trust me, ini bisa bantu lo lebih fokus sama diri sendiri dan ngehindarin FOMO yang bikin overthinking. 2. Jaga kesehatan fisik dan mental. Kunci dari self-love. Mulai rutin olahraga ringan, makan makanan sehat, dan tidur yang cukup. Amimir. Jangan remehkan kekuatan self-care, guys. Contoh olahraga, coba jogging, yoga, atau dance TikTok biar badan lo tetap aktif.
kurangi junk food dan perbanyak sayur serta buah. Bukan cuma baik buat badan, tapi juga buat mood lo. Meditasi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit sehari buat meditasi atau sekedar tarik napas dalam-dalam. Ini bisa bantu ngurangin stres dan bikin pikiran lo lebih tenang. 3. Hindari lingkungan atau orang yang toksik. Lingkungan dan pergaulan lo sangat mempengaruhi cara lo melihat diri sendiri. Kalau ada teman atau circle yang bikin lo ngerasa down, gak ada salahnya buat jaga jarak atau bahkan say goodbye. Surround yourself with people who uplift you. Contoh evaluasi pertemanan, kalau ada teman yang kerjanya ngejudge terus atau gak suportif, mungkin saatnya lo reconsider hubungan itu. Cari komunitas positif, gabung ke komunitas atau grup yang punya minat sama dengan lo. Misalnya, komunitas fotografi, book club, atau volunteer. Di sana lo bisa ketemu orang-orang yang sefrekuensi. 4. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ingat, rumput tetangga mungkin aja kelihatan lebih hijau, tapi lo nggak tahu seberapa keras mereka ngerawatnya. Fokus sama jernih lo sendiri dan apresiasi setiap progres yang udah lo capai. Tips, kurangi scroll sosmed, terlalu banyak lihat pencapaian orang lain bisa bikin lo ngerasa insecure. Ingat, apa yang ditampilkan di sosmed itu cuma highlight, bukan realita penuh. Buat jurnal gratitude, tulis hal-hal yang lo syukuri setiap hari. Nih, bersyukur lo. Ini bakal bantu lo lebih menghargai apa yang lo punya. 5. Beri apresiasi pada diri sendiri, jangan pelit buat ngasih penghargaan ke diri lo sendiri. Sekecil apapun pencapaian lo, itu tetap layak dirayakan. Treat yourself. Contohnya reward diri sendiri, misalnya setelah berhasil menyelesaikan tugas atau project, lo bisa beliin diri lo makanan favorit atau barang yang udah lama lo pengenin. Positive affirmation, ucapkan kata-kata positif ke diri sendiri. Misalnya, gue bangga sama diri gue hari ini atau gue mampu menghadapi tantangan apapun. 6. Tetapkan batasan yang sehat dalam hubungan, bukan berarti lo jadi cuek atau egois, tapi lo perlu punya batasan yang jelas supaya hubungan lo tetap sehat dan gak mengorbankan diri sendiri. Tips komunikasi terbuka, sampaikan ke doi apa yang lo butuhin dan apa yang jadi concern lo. Komunikasi adalah kunci, guys. Jangan takut bilang gak, kalau ada hal yang lo gak nyaman, beraniin diri buat bilang tidak. Ini tanda kalau lo menghargai diri sendiri. Dengan menerapkan tips-tips di atas, gue yakin self-love lo bakal meningkat dan lo gak bakal mudah jadi bucin yang lupa diri. Ingat, mencintai diri sendiri bukan berarti egois, tapi justru bikin lo lebih siap dan sehat dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Oke guys, kita lanjut ke bagian terakhir ya. Sekarang gue bakal bahas gimana caranya menjaga keseimbangan antara cinta dan kehidupan pribadi, biar lo bisa tetap ngedate tanpa kehilangan jati diri. 1. Prioritaskan kegiatan pribadi dan sosial. Jangan lupa kalau sebelum ada doi, lo punya kehidupan sendiri yang penuh warna. Pastikan lo tetap meluangkan waktu untuk hobi dan minat pribadi, terus kembangkan hobi lo, entah itu main musik, olahraga, atau koleksi sesuatu. Ini penting buat kebahagiaan lo sendiri. Quality time dengan teman dan keluarga, jangan sampai teman-teman lo merasa ditinggalin. Atur waktu buat hangout bareng mereka. Keluarga juga jangan dilupakan guys. 2. Komunikasi yang sehat dengan pasangan. Kunci hubungan yang sukses itu adalah komunikasi yang baik. Pastikan lo dan doi sama-sama ngerti pentingnya memiliki ruang pribadi. Bicarakan harapan dan batasan, sampaikan ke doi kalau lo butuh waktu untuk diri sendiri atau bersama teman-teman. Tanyakan juga apa yang doi harapkan dari lo. Saling menghargai, hormati kebutuhan masing-masing. Kalau doi lagi sibuk dengan urusannya, support aja dan manfaatkan waktu itu untuk diri lo sendiri. 3. Hindari ketergantungan emosional berlebihan. Gimana pun juga, lo harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Ketergantungan emosional yang berlebihan bisa bikin hubungan jadi nggak sehat. Bangun kemandirian, belajar untuk menyelesaikan masalah sendiri tanpa selalu mengandalkan doi. Percaya diri, yakinlah bahwa lo mampu menghadapi apapun yang datang dengan atau tanpa pasangan. 4. Tetap fokus pada tujuan dan impian pribadi. Ingat, guys, punya pasangan bukan berarti lo harus mengesampingkan impian dan tujuan lo. Set goals pribadi, tetap kejar cita-cita lo, entah itu dalam pendidikan, karier, atau hal lainnya. Dukungan satu sama lain, idealnya lo dan doi saling mendukung dalam mencapai impian masing-masing. Win-win solution. Jadi guys, itu dia tips dari gue tentang pentingnya self-love sebelum masuk ke dunia percintaan.
Dengan mencintai diri sendiri, lo nggak bakal mudah jadi bucin dan bisa menjalani hubungan yang sehat dan bahagia. Ingat, lo berharga dan pantas untuk dicintai, tapi jangan lupa untuk mencintai diri sendiri dulu. Karena gimana lo mau nyintai orang lain kalau sama diri sendiri aja belum?